Rekomendasi film yang bertemakan kekejaman dari Nazi. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini bahas filmnya cukup kelam nih, karena merekomendasikan tentang film-film yang bertemakan tentang Nazi. Kalau dari gue ya, udah pasti nih. Gue banyak nonton film-film yang bertemakan tentang Nazi gitu, mengangkat tema gitu. Kalau yang komedi itu ada Jojo Rabbit. Walaupun gak based on true story tapi mengambil itu. Faris. Oh itu Faris Jojo Rabbit. Ya udah gue skip. Berarti Faris dulu kali deh. Faris dulu deh. Apa? Sekalian lah ya. Coba apa? Ya, gue Jojo Rabbit sih salah satunya. Oh lu Jojo Rabbit. Karena apa ya? Ya itu tadi mengangkat tema yang kelam tapi dibalut dengan komedi gitu. Iya itu Dan bagus sih. lucu. Lu belum nonton Fed? Belum. Lucu. Beneran lucu. Lucu. Jadi si anak kecilnya tuh punya imajinasi friendnya Adolf Hitler. Oh. Yang meranin Taika Waititi. Adolf Hitler jadi kocak. Sutradaranya juga tuh. Taika Waititi juga. Dan lucu juga, siapa nama pemerannya yang gendut itu? Aduh lupa gue. Gue suka banget anjir sumpah. Bagus itu Fed. Cuma balik lagi meskipun lucu gitu ya, komedi temanya, cuma ada kelamnya juga Fed. Ketika dia kehilangan ibunya, digantung gitu-gitu dah. Itu sedih banget bro. Iya sumpah. Jadi lu itu perubahan karakter itu kerasa di situ ya. Iya apalagi kan ini ya komedi ya Fed ya. Kayak drama komedi ketika karakternya dikasih drama yang emosional itu ngena banget bro. Iya benar. Soalnya ketika kita udah terbiasa ngeliat dia senyum tapi terus dia nangis. Aha. Itu kita juga ikutan kena sih. Apalagi lu udah suka sama karakternya kali ya dari awal. Masalahnya karakternya lucu, anak kecil tapi juga kelam juga gitu loh. Iya bagus itu. Bagus sih Jojo Rabbit. Menurut gua salah satu film drama komedi yang ngangkat tentang Nazi tapi bagus banget. Itu nontonnya di mana tuh? Aduh, Netflix ada nggak ya? Gue lupa lagi. Netflix kayaknya gue nonton antara di apa HBO ya, lupa gue. Udah lama banget Fat ini. Film tahun berapa sih? Pakai Catchplay ya, lupa gue. Film 2019 maybe ya. Masih baru ya? Apa 2018 ya? Gue lupa deh. Lah, berarti dia bisa menggambarkan setnya gimana tuh? Ya seperti tahun itu, cuma lebih berwarna aja, Berarti lebih colorful ya? aja. Iya. Bagus kok Fat. Di situ menurut gue komedinya kayaknya lu banget sih. Harusnya lu masih akan suka gitu. Ini gue ada The Pianist gitu. The Pianist nih kalau nggak salah dia tuh yang meranin tuh Adrian Brody. Dia tuh menang ini Oscar, ingat gue saat itu tahun 2002. Gue lupa di Netflix ada apa enggak, tapi ini gue udah nonton udah lama banget. Ini bagus banget sih. Ini kisah nyata by the way gitu. Seorang pemain piano gitu ya. Dia cuma main piano doang, tapi kebetulan dia tuh orang Yahudi gitu loh. Dan era di Perang Dunia Kedua ketika Nazinya lagi berkuasa, gila betapa didiskriminasinya. Lu nyaris masuk camp apa namanya? Camp penindasan ya. Camp penindasan Nazi saat itu, tapi lu diselamatin sama salah satu tentara Nazi. Cuma dia baik, kayak misalnya gue kenal sama lu nih Fat udah lama. Lu tau gue Yahudi, lu Nazi gitu. Terus tiba-tiba lu ya ini Nazi lagi berkuasa gitu. Ya lu harus menindas gue, tapi karena lu kenal gue baik gitu, lu nyelamatin gue gitu. Tapi keluarganya masuk ke camp itu, di dalam kereta itu udah pasti mati lu. Maksudnya kereta itu diumpek-umpekan gitu loh. Itu bener-bener ruangan yang sempit, lu dipaksa masuk. Ya lu udah tau lah pasti di camp itu bakal disiksa atau di apa gitu. Kayak dia cabut, dia ninggalin keluarganya, padahal keluarganya kayak minta tolong gitu kayak gitu. Tapi dia kayak pura-pura, ya jadinya pura-pura gak tahu gitu. Jadi kayak anjir bro, sakit itu. Gue nontonnya gila banget sih. Nangis berarti? Hampir nangis gue. Hampir nangis gitu. Hampir loh. Hampir ya. Dan dari ceritanya kayaknya udah sedih banget tuh. Dan di sini tuh menurut gue satu hal yang apa ya, yang ditekankan di sini dan baik juga ya. Dia kan kayak udah hopeless lah ya. Itu lagi di era perang. Lo juga keturunan Yahudi, yang lu di sini tuh dipakein tanda. Ya, kayak ban gitu. Iya kayak ban gitu. Kayak ban kapten. Iya. Terus lu lagi di era perang, lu nyaris mati, dibunuh, kayak lu mau ditembak nih sama tentara Nazi gitu. Tiba-tiba lu diselamatin aja. Oh, gua enggak jadi bunuh lu hari ini gitu. Cabut orangnya. Dan pas spoiler di ending ya. Tapi enggak begitu spoiler banget sih. Pokoknya intinya tentara yang nyelamatin dia ketika Nazi kalah, dia mau dibunuh kan.
kayak mau dibunuh gitu, tapi karena dia udah nyelamatin situ nggak jadi dibunuh, diselamatin balik kalau nggak salah deh. Diselamatin balik apa udah mati gitu, gue lupa pokoknya. Jadi kayak yang poin di situ ya nggak semua Nazi saat itu tuh sebenarnya jahat gitu loh. Ada yang emang udah lo, ya gue udah telanjur nih mau gimana gitu loh. Maksudnya ada sisi kemanusiaan Ada juga sisi ya dari kemanusiaan prajurit juga. Nazi. Ada salah satunya gitu, mungkin ada beberapa yang nyelamatin dia juga gitu. Gila kasihan, terus dia mau makan atau dia lihat restoran gitu ya, karena dia Yahudi kayak yaudah ditutup aja gitu, kayak ya lu nggak boleh masuk gitu, sana lu pergi gitu. Terus jalan nggak boleh di trotoar, harus dibecek aja. Iya, jadi trotoar nih. Trotoar tuh hanya untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Yahudi itu dibecek aja, jadi lu jalan di becek-becekan gitu. Gila, begitu aja Nggak sampai boleh. dipikirin ya. Hanya Gila ya. ya. Ini jalan mah jalan aja kan padahal. Anjir, biar makin menderita dibecek loh. Iya, lu nggak boleh. Jadi bener-bener ditandain saat itu. Itu aduh gila bro, Adrian Brody pas dia acting nangisnya, lu mau makan susah, lu mau ini, wah gila pecah sih. Kalau dari gua yang udah pernah kita bahas sih, waktu itu yang film tersedih menurut salah satu website, Life is Beautiful. Iya. Itu. Tapi bener nggak valid nggak? Ya kalau di akhir sih netes Valid deh. netes 1. Cuma ya bagi sebagian orang mungkin siapa sih yang nggak nangis? Lu ya Bim nggak nangis ya? Gue nggak nangis. Faris masih nangis ya? Nah, sedih. Faris masih nangis kan? Karena gue nggak ngerti. Enggak lah. Gue nggak nangis. Cuma gue nggak terlalu fokus nonton karena gue kalau film jadul tuh lumayan berat. Iya, itu ngikutinnya. film tahun 90-an ya kalau nggak salah ya? 80-90 lah, gue lupa anjir itu. So gue sih 90-an. Pokoknya intinya sih menceritakan tentang perjuangan seorang ayah ya, menyelundupkan anaknya yang dibawa ke camp biar selamat gitu. Intinya sih begitu. Cuma yang menariknya tuh dia kayak pakai sejenis game gitu buat menyamarkan siksaannya gitu. Iya sih. Kayak kalau dia bisa bertahan, nggak bersuara, nggak nangis, nanti bisa dapat hadiahnya tank gitu. Iya. Kayak gitu-gitu tuh yang Bro, uniknya tuh di situ sih. film zaman dulu emang gue paling suka ya itu dah. Kayak ketika mereka nggak punya CJ, jadi dikuatin di ceritanya gitu, Bet. Oh, iya bagus juga banget ya. dah. Iya. Kayak hal kayak gitu tuh pinter banget nulis skripnya gitu loh. Jadi dijadiin game. Ya kan, ntar lu ngumpet gini tutup mata gitu kan ya. Terus ngumpet di sini, kita lagi main petak umpet gitu kan. Keren banget sih. Sampai di endingnya bro juga. Aduh. Itu menurut gue salah satu film yang Aduh. sudah apa ya, ahead of its time. Udah bagus. Apa ya, kualitasnya tuh udah bukan di masa itu gitu lah. Udah kayak film-film zaman sekarang gitu, cuma rilisnya terlalu cepat gitu. Iya. Kayak udah bagus banget kualitasnya. Padahal yang direkturnya si aktornya itu kan ya, si bapaknya itu. Iya. Siapa sih namanya, gue lupa deh. Aduh, gue lupa. juga. Orang Orang Itali. Itali. Iya. Menang dia, masalahnya menang Oscar sutradara terbaik. Dua-duanya. Menang aktor juga. Terbaik, gila. Tapi emang bagus banget sih itu. Itu gue ini sih, Fet, salah satu yang bersyukur ketika lu bahas anjir. Kalau enggak gue nggak bakal pernah nonton kayak deh. Iya, gue juga nggak bakal sih. Nggak bakal gue tonton Life is Beautiful pasti. Kalau nggak kita bahas di konten itu. Iya benar-benar. Jadi kalau kayak gitu kalian langsung subscribe aja Opini Tengah Malam ya di Noise. Follow digital aset yang Opini Tengah Malam, Instagram, Twitter, dan TikTok tentunya. Masih banyak lagi digital aset Opini Tengah Malam, tentunya ada di YouTube juga. Jadi kalau kayak gitu segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.